Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi yang terdiri dari 3 orang, yaitu Putri Aquira Irnanda, Abdillah Tunisa, Dia Husnul Khatimah. Kami akan membahas materi tentang International Discussion Support System untuk memenuhi mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Baiklah, saya Dia Husnul Khatimah akan membahas materi. International Discussion Support System. Definisi, DDS adalah sistem berbasis komputer yang terdiri 3 komponen interaktif. 1. Sistem bahasa mekanisme yang menyediakan komunikasi di antara user dan berbagai komponen dalam DDS. 2. Knowledge System, penyimpanan knowledge domain permasalahan ditanamkan dalam DDS, baik sebagai data ataupun prosedur. 3. Sistem pemrosesan permasalahan, link di antara dua komponen mengandung satu atau lebih kemampuan manipulasi masalah yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Istilah DDS mengacu pada situasi di mana sistem final dikembangkan hanya melalui adaptif proses pembelajaran dan evolusi. DDS didefinisikan sebagai hasil dari pengembangan proses di mana user DDS builder, dan DDS itu sendiri semua bisa saling mempengaruhi yang tercermin pada evolusi sistem dan pola-pola yang digunakan. Karakteristik dan kemampuan DDS. Karakteristik: DDS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan, utamanya pada situasi semi-struktur dan tak struktur, dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajer yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. DDS menyediakan dukungan berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. DDS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelijensi, desain, cause, dan implementasi. DDS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dan style yang berada. DDS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. DDS mudah untuk digunakan. DDS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DDS mengarah pada pembelajaran. User atau pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Keuntungan DDS: mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Respon cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi yang berubah. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada kombinasi. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusannya lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadi manajer dapat bekerja lebih singkat dan sedikit usaha. Meningkatkan produktivitas. Komponen DDS: data manajemen, model manajemen, komunikasi atau dialog subsistem, knowledge manajemen. Di data manajemen subsistem terdiri dari elemen-elemen. Yang pertama, DDS database, database manajemen sistem, data directory, query, kemampuan DBMS dan DDS mendapatkan atau mengetra data agar bisa dimasuk ke dalam database DDS secara cepat, mengupdate, menambah, menghapus, mengedit, mengubah, record dan data file, menghubungi data dari berbagai source secara cepat, menampilkan data dari database dalam request dan report, menyediakan keamanan dan data menyeluruh, menangani data personal dan tidak resmi sehingga user dapat mencoba dengan berbagai solusi alternatif berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, menyungguhkan penampilan dan data secara lebih kompleks dan proses manipulasinya berdasarkan queries yang diberikan. Model manajemen subsistem. The model management subsystem terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, model base. Yang kedua, model based management system. Yang ketiga, modeling language. Yang keempat, model directory. Yang kelima, model execution, integration, and command. Dan selanjutnya adalah fungsi-fungsi utama model based management system. Model based management system adalah sistem software dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: pembuatan model, penggunaan subrutin dan building block lainnya, pembangkitan rutin dan report baru, updating dan perubahan model, serta manipulasi data. Membuat data lebih mudah dan cepat, baik dari sketsa atau dari model yang sudah ada atau dari building block, membolehkan user untuk memanipulasi model sehingga mereka dapat menyusun percobaan dan analisis sensitivitas dari
what if ke pencarian goal. Menyimpan dan mengatur berbagai jenis model dalam bentuk logik dan terintegrasi. Mengakses dan mengintegrasikan model building block. Mengkatalogkan dan menampilkan direktori model untuk digunakan oleh beberapa individu dalam organisasi itu. Melacak model, data, dan penggunaan aplikasi. Menghubungkan model dengan jalurnya yang sesuai melalui database. Menggunakan dan mengatur dan merawat model base dengan manajemen fungsi yang mempunyai analogi dengan database manajemen. Menyimpan, mengakses, menjalankan, update link, katalog, dan query. Materi selanjutnya yaitu tentang the knowledge subsystem. Berbagai masalah yang tak terstruktur dan semi terstruktur begitu kompleksnya sehingga membutuhkan kepakaran, sehingga DDS yang biasanya pun jadi bisa menyelesaikannya. Kepakaran ini bisa saja disediakan oleh suatu S. Lebih jauh, DSS yang lebih canggih dilengkapi dengan komponen yang disebut dengan knowledge management. Komponen ini menyediakan kepakaran yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai aspek dari suatu masalah dan atau untuk menyediakan knowledge yang dapat meningkatkan operasi dari komponen DSS lainnya. Komponen knowledge management terdiri dari satu atau beberapa S, seperti halnya data dan model manajemen. Pada software knowledge management terdapat eksekusi dan integrasi yang diperlukan dari S. DSS yang mengikutsertakan komponen ini disebut sebagai suatu DSS yang cerdas atau intelligent DSS, DSS atau S, atau knowledge based DSS. Materi selanjutnya tentang the user interface dialog subsystem. Dialog subsystem diatur oleh software yang disebut Dialog Generation and Management System, atau biasa disebut dengan DGMS. DGMS terdiri dari berbagai program yang mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berinteraksi dengan berbagai dialog style yang berbeda. Yang kedua, mendapatkan, menyimpan, dan menganalisis penggunaan dialog atau tracking yang dapat digunakan untuk meningkatkan dialog sistem. Yang ketiga, mengakomodasi user dengan berbagai peralatan input yang berbeda. Yang keempat, menghadirkan data dengan berbagai format dan peralatan dapur. Yang kelima, memberikan ke user kemampuan help, prompting, rutin, diagnosis, dan saran atau dukungan fleksibel lainnya. Yang keenam, menyediakan antarmuka user ke database dan model base. Yang ketujuh, membuat struktur data untuk menjelaskan output. Yang kedelapan, menyimpan data input dan output. Yang kesembilan, menyediakan grafis berwarna, grafis 3 dimensi, dan data plotting. Yang kesepuluh, memiliki Windows yang memungkinkan berbagai fungsi ditampilkan bersamaan. Yang ke-11, dapat mendukung komunikasi di antara user dan pembuat DSS. User, yaitu orang yang berhadapan dengan masalah atau keputusan di mana DSS didesain untuk mendukungnya, disebut dengan user, manager, atau pengambil keputusan. DSS memiliki dua kelas user, yaitu yang pertama manajemen dan yang kedua staff spesialis. Staff spesialis ini misalnya analisis finansial, perencanaan produksi, periset pasar, dan sejumlah manajer lainnya. Secara umum, manajer mengharapkan sistem lebih user-friendly daripada yang diharapkan oleh seorang staff spesialis. Staff spesialis cenderung pada orientasi detail dan mau menghadapi sistem yang kompleks dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Juga mereka tertarik pada kemampuan komputasi DSS. Dan selanjutnya adalah pola penggunaan DSS pada usernya. Yang pertama adalah subscribe mode, terminal mode, intermediary mode. Mode perantara masih sering ditemukan dalam pengguna DSS.
Maka dari itu, terdapat beberapa tipe perantara yang merefleksikan berbagai dukungan yang berbeda terhadap manajer. Yang pertama, staff assistant, yang kedua, expert tool user, yang ketiga, business system analyst, yang keempat, fasilitator in group DSS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Akhila Irnanda akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hardware and software DSS. Yang pertama, time sharing network. Bila suatu organisasi tak memiliki komputer mainframe tetapi memerlukan kemampuan seperti itu, maka pendekatan time sharing bisa dipertimbangkan. Yang kedua, mainframe, workstation, mini, atau PC. Yang ketiga, distribute DSS, memiliki keuntungan dalam hal ketersediaan dan aksesnya terhadap data dan model di berbagai lokasi. Klasifikasi DSS yang pertama adalah berdasarkan sifat situasi, yaitunya institutional DSS yang berhubungan dengan keputusan dan bersifat berulang. Yang kedua, ad hoc DSS yang berhubungan dengan masalah spesifikasi yang biasanya tak dapat diantisipasi ataupun berulang terjadinya. Yang kedua, berdasarkan jenis dukungan, yaitu personal support, group support, dan organizational support. Gambar menyeluruh DSS bisa dilihat di layar. Dan materi terakhir adalah level teknologi DSS. Yang pertama, specific DSS atau disebut juga dengan DSS application atau final product atau aplikasi DSS yang nyatanya menyelesaikan pekerjaan yang kita inginkan disebut dengan SDSS. Contohnya Houston Mineral yang membuat SDSS untuk menganalisis joint venture. Yang kedua, DSS generators atau engineers adalah software pengembangan terintegrasi yang menyediakan sekumpulan kemampuan untuk membangun spesifikasi DSS secara tepat, tak mahal, dan mudah. Contohnya Lotus 123 dan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah DSS to level rendah dari teknologi DSS adalah software utility atau disebut juga dengan tools. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.